Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku terbangun oleh suara azan subuh yang saat ini sedang berkumandang. Kutengok Bik Narti masih tertidur pulas di sebelahku, dalam posisi meringkuk dan memeluk erat gulingnya. "Bi, bangun, sudah azan subuh, ayo kita siap-siap sholat dulu, Bi." Kataku mencoba membangunkan Bibi dengan menggoyangkan pelan lengannya. "Kamu sudah bangun dari tadi, Nduk," kata Bik Narti yang masih setengah sadar. "Baru bangun juga, Bi." "Ayo kita ambil wudhu sekarang, Bi," sambungku mengajak Bik Narti yang berusaha untuk bangun. "Iya, Bil, ayo." Kami berdua sholat subuh berjamaah di kamarku. Setelah sholat, aku memutuskan untuk membantu Bik Narti di dapur, memasak sarapan untuk kami berdua, juga Pak Slamet dan Pak Yadi. Pagi ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Butir-butir lembut air hujan turun dari langit, memberi hawa dingin yang menusuk tulang. Entah dari jam berapa hujan telah mengguyur desa ini. Aku masih duduk termenung di halaman belakang rumah sejak selesai membantu Bik Narti membuat sarapan tadi. Kupandangi langit yang berwarna hitam hingga tak kusadari wajah Angga terbesit begitu saja di pikiranku. Kenapa dari kemarin Angga nggak ngasih kabar ya? Apa mungkin aku telepon dia saja ya? Aku melangkahkan kakiku menuju ke kamarku di lantai atas untuk sekedar mengambil HP-ku yang seingatku aku taruh di meja dekat tempat tidurku. Dan dugaanku benar, HP-ku memang ada di meja. Namun aku baru sadar ternyata HP-ku masih dalam kondisi seperti kemarin, saat tiba-tiba saja jatuh sewaktu Angga menelponku. Kulihat baterai HP-ku belum terpasang di tempatnya. Astagfirullah, pantas saja tidak ada kabar dari Angga. Cepat-cepat kupasang kembali baterai HP-ku, berharap tidak rusak gara-gara terjatuh kemarin. Alhamdulillah, masih bisa nyala, kataku setelah melihat HP-ku menyala, walaupun kulihat layarnya sedikit agak retak di sisi sebelah kanan atas. Dengan setengah berlari aku kembali ke bawah, menuju halaman belakang rumah yang merupakan tempat favoritku itu. Beberapa notifikasi mulai muncul dan kulihat memang pesan dan panggilan tak terjawab dari Angga. Segera saja aku menelpon Angga. "Halo, Assalamualaikum, Bil." "Waalaikumsalam, Nggak. Sorry Nggak, dari kemarin HP-ku nggak aktif. Lupa kalau baterai HP-nya belum kupasang lagi." "Ya, Bil, aku dari kemarin khawatir. Kamu baik-baik saja kan?" "Iya, aku baik-baik saja kok. Cuma apa? Kamu diganggu sama sosok kuntilanak itu lagi?" "Enggak kok, enggak. Bukan itu." "Terus apa?" "Tadi malam ada kejadian aneh, enggak. Aku lihat Ratih dan sosok itu di televisi." "Televisi? Maksudnya?" "Iya, enggak. Jadi pas aku lagi lihat acara sinetron di televisi, tiba-tiba saja acaranya berubah, enggak. Aku lihat Ratih sedang diikat di sebuah pohon. Terus sosok itu tiba-tiba terbang menghampiri Ratih. Dia mencekik Ratih, enggak. Aku sampai." "Asli itu, Bil?" "Iya, asli lah, enggak. Aku nggak mungkin salah. Dia Ratih yang kamu lukis kemarin." Iya, aku percaya. Kamu yang sabar ya. Kemungkinan besok aku sudah kembali ke rumah bersama guruku. Kami berdua janji akan segera membantu kamu, Bil." "Iya, enggak. Makasih banyak ya. Kamu udah mau repot-repot membantuku." "Iya, Bil, santai aja. Aku ingatkan lagi, jangan coba masuk ke kamar itu sebelum aku sampai ke situ. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Intinya kamu sedang dalam bahaya." "Bahaya? Memang ada apa sih, enggak?" "Seperti yang aku bilang, aku belum bisa. Dan karena aku belum sepenuhnya yakin, aku tidak mau timbul fitnah nantinya. Biar nanti guruku saja yang akan menjelaskannya. Ya sudah ya, Bil, ada sesuatu yang masih aku kerjakan sekarang.
Dan kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Iya enggak, pasti. Ya sudah, kamu hati-hati ya enggak? Insya Allah Bil, kamu juga hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kembali termenung, memikirkan ada apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Mengapa Pak Ade dan Bude belum pulang juga? Sebenarnya mereka berdua kemana? Dan apa yang Angga sebenarnya ketahui tentang semua hal-hal aneh tentang Ratih dan sosok yang Angga sebut kuntilanak itu? Entahlah, aku belum bisa sepenuhnya untuk mendapatkan petunjuk satupun. Sekarang hanya Anggalah harapanku, yang satu-satunya bisa menjelaskan semuanya padaku. Dan besok ku harap Angga cepat kembali. Nabila, ayo sarapan dulu, teriak Pinarti dari dapur yang membuatku terhenyak dari lamunanku. Iya Bi, jawabku berlari kecil menghampiri Pinarti. Selesai sarapan aku membantu Pinarti mencuci piring. Walaupun tadi Pinarti sempat bersikeras untuk menolaknya, namun karena aku memaksa, Pinarti pun mau tak mau mengizinkanku. Selagi aku mencuci piring, Pinarti menjalankan tugas selanjutnya, yaitu menyapu dan mengepel. Hujan sedari pagi belum juga reda, langit masih terlihat gelap karena tertutup rapat oleh awan-awan hitam. Aku hanya bermalas-malasan di depan televisi yang sedang menayangkan film kesukaanku, ditemani Pinarti yang telah selesai melakukan tugasnya pagi ini. Malam rasanya datang lebih cepat dari biasanya. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib dan istirahat sejenak untuk melepas lelah di sebuah masjid, Angga kembali memacu motor metiknya yang mulai masuk ke sebuah jalan di lereng gunung Argopuro yang gelap dan berkelok-kelok tajam. Kabut yang tebal seolah menghalangi jalannya saat ini yang akan ke rumah gurunya, atau yang sering dipanggilnya Abah Qodir. Abah Qodir merupakan orang yang Angga kenal memiliki ilmu tinggi. Dia tak sengaja bertemu Abah Qodir di sekitaran puncak Rengganis. Saat dulu Angga dan teman-teman kuliahnya mengadakan acara muncak, Abah Qodir sempat menolong Angga dan teman-temannya saat mereka disesatkan dalam perjalanan pulang mereka. Dari saat itu, Angga dekat dan seringkali mampir ke gubuk Abah Qodir. Yang Abah Qodir sendiri tahu bahwa Angga seorang anak indigo. Dari beliau, Angga belajar tentang ilmu kebatinan dan memperdalam indera keenamnya. Angga merasa janggal dalam perjalanan kali ini. Berbagai halangan atau cobaan seringkali dia alami, mulai dari ban motor yang bocor sudah lebih dari 5 kali, tersesat, dan seringkali dia berputar-putar hanya di satu tempat. Padahal Angga sudah sangat hafal jalan menuju tempat Abah Qodir itu. Namun dengan doa dan keyakinan yang kuat, Angga berhasil melalui beberapa halangan itu. Angga memacu motornya tidak lebih dari 50 km per jam. Di samping jalan yang berkelak-kelok tajam, kabut tebal yang turun juga memperpendek jarak pandang matanya, membuatnya mau tidak mau harus berkonsentrasi penuh pada jalan. Walaupun kondisi cuaca saat ini begitu dingin menusuk tulangnya, langit pun terlihat tak bersahabat. Butir-butir air hujan mulai turun ke bumi, membuat jarak pandangnya semakin berkurang. Di pikirannya sempat terbesit untuk berteduh sejenak di sebuah warung kopi yang terlihat tak jauh di depan. Namun keinginannya ia batalkan karena menurutnya akan memperlambat waktu untuk sampai ke tempat tujuannya saat ini. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah untuk menyelamatkan seorang perempuan yang dia rasa mulai dicintainya secepat mungkin sebelum terjadi hal yang dia takutkan. Jalan yang dilaluinya sekarang terlihat tak seperti biasanya. Motor yang dikendarainya semakin masuk ke dalam hutan, hingga Angga merasa ada yang janggal dengan jalan yang dilaluinya saat ini. Tak terlihat satupun kendaraan yang melintas dari arah depan maupun dari belakang. Berkali-kali dia tengok spion kanan kirinya, melambatkan laju motornya, berharap melihat satu atau beberapa kendaraan di belakangnya. Namun jalan tetap saja kosong. Tidak ada satupun kendaraan yang dia lihat. Padahal sangat jelas tadi sebelum masuk jalan ini masih banyak kendaraan yang lalu lalang.
Hampir setengah jam pemuda itu terus memacu motornya, semakin menembus jalan hutan yang sepi dan gelap. Berbekal cahaya dari lampu motornya yang merupakan cahaya satu-satunya, penampakan sosok-sosok gaib telah dia lihat sedari tadi. Memandang seakan tidak suka dengan keberadaannya di tempat ini. Namun Angga adalah seseorang yang pemberani. Sudah tentu hari-harinya terbiasa dengan mereka yang tidak terlihat. Walaupun sebenarnya dia tak mampu mengelak bahwa dirinya gampang sekali kaget ketika ada sesuatu yang membuatnya terkejut barang sedikit pun. Angga sadar kalau halangan yang harus dia hadapi belumlah selesai. Dan benar saja, tiba-tiba Angga dikagetkan oleh bayangan hitam berkelebat dari arah belakang. Begitu cepat hingga Angga kehilangan keseimbangannya. Motor yang dikendarainya terjatuh dan berhenti di semak-semak, sedangkan tubuh Angga sendiri terguling beberapa kali di aspal. Setelah beberapa detik, Angga mulai merasakan nyeri di seluruh badannya. Sempat ditengoknya motor yang jatuh di semak-semak, namun masih dalam kondisi menyala itu. Perlahan Angga mulai berusaha untuk bangkit, namun untuk kedua kalinya dia dikagetkan oleh sosok perempuan berpakaian hitam yang sudah berdiri tak jauh darinya. Terdengar tawanya yang melengking, memegahkan telinga, memecah kesunyian hutan. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Angga yang berhasil berdiri. "Jangan berani-beraninya kau ikut campur urusanku," gelegar suara sosok perempuan itu. "Aku tidak akan membiarkanmu lagi untuk mengambil satu nyawa pun," teriak Angga dengan keberaniannya. "Menyingkirlah kalau kau tak mau mati." "Tidak, walaupun nyawa aku taruhannya." Angga tak terlihat menyerah, walaupun seluruh badannya terasa sakit sekarang. Dia mencoba menghadapi sosok itu seorang diri. Perkelahian pun tak terelakkan, namun sayangnya Angga bukanlah tandingan sosok perempuan itu. Dengan mudahnya sosok itu membuat tubuh Angga terpental beberapa meter ke belakang, membuat kepalanya terluka akibat menghantam aspal. Darah merembas keluar dari kepalanya, membasahi aspal kasar yang basah terguyur hujan. Tubuhnya tak berdaya, ditambah sakit pada kepalanya sekarang. Tawa keras kembali terdengar dari sosok perempuan itu. Tak lama sosok itu terbang, menjauh meninggalkan Angga yang sekarang tergeletak, tak sadarkan diri di tengah lebatnya hutan. Hari ini matahari bersinar cerah, tidak seperti 2 hari lalu, yang hampir tidak terlihat sama sekali cahayanya. 2 hari sudah desa Ringin Tirto diguyur hujan. Hal ini pun sempat membuat warga khawatir akan datangnya banjir, karena debit air sungai yang semakin naik. Hari ini juga genap 4 hari sudah sejak kepergian Angga, namun belum juga ada kabar darinya. Aku sudah berkali-kali menghubungi nomornya, namun selalu tidak aktif. Aku bingung sekaligus khawatir dengannya. Bagaimana tidak? Sesuai janjinya, dari kemarin seharusnya dia dan gurunya itu sudah tiba di sini. Sekarang malah tidak ada kabar sama sekali. Sudah 3 kali pula aku mengunjungi rumah Angga, namun dia belum pulang juga. Orang tuanya pun sangat khawatir dengannya. Di sisi lain, di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari papan dan masih beralaskan tanah, Angga terbaring tak sadarkan diri di atas dipan. Dengan kepala terbalut kain dan banyak luka hampir di sekujur tubuhnya. Dia ditemukan oleh Aba Qadir yang sebelumnya memang batinnya telah mempunyai firasat buruk tentangnya. Sudah hampir 2 hari Angga belum juga sadar. Aba Qadir yang sangat khawatir hanya bisa berusaha mengobatinya dengan obat-obatan yang diperolehnya dari alam. Dan tentu saja dengan ilmu kebatinannya juga. Aba Qadir sudah tahu Angga tidaklah murni mengalami kecelakaan. Luka dalam yang dideritanya saat ini tidaklah mungkin disebabkan oleh serangan manusia. Jelas ini merupakan serangan dari makhluk gaib yang memang berusaha untuk mencelakainya. Setiap 3 jam Aba Qadir dengan telaten mengganti tumbukan daun-daun hijau yang menempel di kepala dan seluruh badannya. Aba Qadir memang hidup seorang diri.
tidak mempunyai istri dan juga anak. Rumahnya pun jauh dari penduduk, berada di pinggiran hutan yang gelap. Dengan cahaya sebuah lampu petromak yang merupakan sumber cahaya penerangan satu-satunya. Memang tak sedikit orang menganggap laki-laki tua berumur 58 tahun itu orang yang tidak waras atau gila. Abah Qadir pun tak pernah mempermasalahkan semua itu. Selagi dia tidak diganggu, maka Abah Qadir pun akan tetap menghormati mereka. Namun tidak sedikit juga orang yang tidak baik padanya. Sampai saat ini, hampir tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Abah Qadir ini orang yang berilmu tinggi. Tampak muka sumringah dari Abah yang kini melihat Angga telah sadar dan terbatuk-batuk. "Abah," kata Angga lirih setelah melihat Abah Qadir yang duduk di sebelahnya. "Iya, ini aku. Sudah, istirahatlah dulu. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, nak," jawab Abah Qadir menahan tubuh Angga yang kelihatan untuk bersiap bangun dari pembaringannya. "Tapi Bah, bagaimana bisa Abah menemukanku?" tanya Angga bingung. "Sudah beberapa hari ini Abah memang mempunyai firasat buruk tentang kamu. Dan Abah tahu kalau kamu akan ke rumah Abah. Syukurlah 2 hari yang lalu Abah bisa menemukanmu. Kalau terlambat sedikit saja, nyawamu bisa tidak tertolong, nak," jawab Abah dengan wajah cemas. "Apa? 2 hari, Bah?" tanya Angga lagi seakan tidak percaya. "Iya, sudah hampir 2 hari kamu tidak sadarkan diri, nak," jawab Abah pelan. "Ini gawat, Bah. Angga kesini untuk meminta bantuan dari Abah. Ini menyangkut nyawa seorang, Bah." "Nyawa seseorang? Apa itu keluargamu?" Iya, bukan sih, Bah. Teman Angga." "Teman spesial maksudmu?" tanya Abah yang seakan tahu isi pikiran Angga. Abah ini tahu saja apa yang dipikirkan Angga, jawab Angga tersenyum malu. "Kamu itu sudah dewasa, nak. Sudah sepantasnya kamu mempunyai perasaan suka terhadap lawan jenis. Baiklah, ceritakan semuanya pada Abah." Angga mulai menjelaskan pada Abah, menceritakan semua dari awal hingga akhir. Abah Qadir dengan senang hati mendengar penjelasan panjang lebar dari Angga. Sesekali Abah menganggukkan kepalanya, menimpali cerita Angga. "Jadi dia yang menyerangmu kemarin?" tanya Abah setelah penjelasan Angga dikiranya sudah selesai. "Iya benar, Bah. Sosok itu mencoba menghalang-halangi Angga untuk menemui Abah." Abah mengerti sekarang," kata Abah seraya mengangguk-anggukan kepalanya. "Yang akan kita hadapi ini sosok yang sangat jahat. Tapi Abah berjanji akan membantumu sebisa Abah. Kamu istirahatlah dulu, agar kondisimu cepat pulih. Nanti malam kita berdua akan berangkat ke sana. Kamu bonceng saja, biar nanti Abah yang mengendarai motormu," sambungnya yang mulai bangkit dari duduknya. "Oh iya, motorku di mana, Bah?" tanya Angga yang kini teringat motornya. "Tenang, motor kamu Abah titipkan di rumah teman Abah," jawab Abah seraya meninggalkan Angga. "Terima kasih, Bah," kata Angga sebelum Abah membuka pintu untuk keluar rumah, disusul anggukan kepala dan senyuman. Hari ini waktu seolah berputar sangat cepat. Tak terasa azan Isya mulai terdengar. Aku dan Bibi bersiap mengambil air wudhu. Kami berdua sholat berjamaah di kamar Bibi. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari arah depan rumah. Sewaktu kami berdua baru saja menyelesaikan ibadah sholat Isya. Aku yang penasaran bergegas menuju ke depan, melihat dari jendela siapa sebenarnya yang datang. Sebuah mobil Honda, keluaran terbaru berwarna putih yang baru saja berhenti dan terparkir di depan rumah. Begitu mesin mobil mati, tak lama kulihat Pak Ade dan Bude keluar dari dalam mobil tersebut. Segera aku buka pintu untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Saudara satu-satunya yang aku punya sekarang, yang sudah lebih dari 5 tahun tidak berjumpa dengan mereka. Bude Rina seorang wanita berumur 42 tahun. Walaupun umurnya tak muda lagi, namun kulihat bentuk tubuhnya masih seperti gadis saja. Bentuk tubuh proporsional dengan tinggi kurang lebih sama denganku, sekitar 160 cm. Wajahnya cantik, putih dan mulus, dengan bibir tipis dan matanya agak sipit.
belum menampakkan tanda-tanda akan adanya keriput. Rambut panjangnya yang masih berwarna hitam terikat rapih dengan sebuah karet gelang. Sedangkan Pak D. Mahmud merupakan pria berumur 51 tahun, dengan tubuh agak gemuk dan tidak terlalu tinggi dibandingkan Bude sendiri. Rambutnya cepak dan terlihat sudah banyak yang beruban, begitu juga dengan kumisnya. Kami bertiga masuk ke dalam rumah setelah aku mencium kedua tangan mereka dan sempat berpelukan sebentar dengan budeku tadi. "Bagaimana sayang, kamu betah kan di rumah ini?" tanya Bude seraya masuk ke dalam rumah dengan merangkulku, yang diikuti oleh Pak D di belakang kami. "Iya Bude, Nabila betah kok." "Syukurlah kalau kamu betah. Maaf ya, Pak D dan Bude baru bisa ketemu kamu sekarang. Soalnya kami berdua hari-hari ini lagi sibuk sama pekerjaan," kata Pak D. "Iya Pak D, nggak masalah kok." "Ya sudah, kami mau ke kamar dulu ya. Oh ya, kamu sudah makan belum sayang?" "Belum Bude." "Kalau begitu kita makan malam bareng aja. Tolong Nabila bilangin Bibi untuk siapin makan malam sekarang ya." "Iya Bude, Nabila ke belakang dulu ya. Pak Ade sama Bude istirahat saja dulu. Nanti Bila panggil kalau semua sudah siap." "Iya, makasih sayang." Aku berjalan menuju ke kamar Bik Narti yang letaknya tak jauh dari dapur, memberitahu Bik Narti untuk segera menyiapkan makan malam buat Pak Ade dan Bude. Aku duduk di meja makan, menunggu Pak Ade dan Bude datang. Aku sempatkan untuk menghubungi nomor Angga. Siapa tahu kali ini nomornya sudah bisa untuk dihubungi. Namun lagi-lagi suara operator telepon yang aku dengar. Sudah 2 hari ini nomor Angga tidak pernah aktif lagi. Aku sangat khawatir dengannya, berharap tidak terjadi sesuatu hal padanya. Aku merasa sangat bersalah telah melibatkannya dalam masalah ini. Aku juga memikirkan perasaan kedua orang tua Angga yang sangat mengkhawatirkan anak satu-satunya itu. Singkat cerita, kami pun mulai makan malam bersama. Sesekali obrolan ringan menemani makan malam kami bertiga. Sempat terbesit di pikiranku untuk bertanya tentang almarhumah Rati dan semua keanehan yang aku alami di rumah ini. Namun itu semua aku batalkan karena waktunya yang kurang tepat. Dan mungkin semua itu akan sedikit mengganggu makan malam kami. "Nabila sayang, Pak Ade dan Bude langsung ke kamar ya. Mau langsung istirahat. Tolong nanti setelah kamu selesai makan, bilang sama Bik Narti untuk membereskan semuanya." "Iya Bude, kalian berdua pasti lelah. Nabila nanti yang akan membantu Bibi untuk membereskan semua ini," kataku yang sebenarnya kecewa karena rencanaku untuk bertanya pada mereka berdua gagal. Aku sengaja menemani Bik Narti mencuci piring dan peralatan makan lainnya. Dengan HP yang terus ku genggam, dan sesekali aku mencoba menghubungi nomor Angga lagi. Namun tetap saja, sama, nomornya selalu tidak aktif. "Kenapa, Nduk?" tanya Bik Narti yang melihatku gelisah. "Angga, Bi, belum ada kabar dari dia. Sudah 2 hari ini Nabila coba hubungi nomornya, tapi selalu tidak aktif. Nabila khawatir, Bi." "Tenang Nabila, kita berdua hanya bisa berdoa. Semoga dia baik-baik saja ya. Bibi yakin insya Allah tidak akan ada terjadi apa-apa dengannya." Selesai mencuci semua piring dan peralatan makan lainnya, aku dan Bik Narti menonton televisi. Rutinitas kami berdua sehari-hari yang sebenarnya sudah sangat menjenuhkan bagiku. Namun mau bagaimana lagi, di sini aku tidak mempunyai teman selain Angga. Selain itu, memang tidak banyak anak seumuranku di desa ini. Kalaupun ada, mereka pasti sibuk dengan pekerjaannya. Tidak seperti diriku yang belum pernah mencicipi dunia kerja setelah lulus dari salah satu universitas di Palembang. Di sebuah rumah kecil di pinggiran hutan, nampak seorang pemuda berjalan mondar-mandir di depan rumah. Wajahnya memperlihatkan kegusaran. Sebuah tas berukuran sedang yang dia tenteng sedari tadi diletakkannya di atas sebuah kursi bambu panjang. Hari ini Angga terlihat sudah pulih. Luka-luka di sekujur tubuhnya sudah mengering. Walaupun luka di kepalanya masih terbalut secarik kain hitam sebagai pengganti perban. Dari sore Angga sudah menunggu kepulangan Abah Kodir. Namun sampai saat ini
Saat malam hampir larut, Aba Qadir belum juga kelihatan. Sedangkan sedari pagi dia sudah berjanji akan berangkat ke rumah Angga sore tadi untuk membantu masalah temannya, Nabilah. Wajah Angga terlihat begitu panik. Dia begitu khawatir kalau dirinya sampai tidak bisa menyelamatkan nyawa Nabilah. Karena waktu yang tersisa untuknya cuma sekitar 1 hari, tepat lewat tengah malam besok menjelang hari ke-7. Di sela-sela kepanikannya, kedua matanya menangkap cahaya kecil di kejauhan. Cahaya yang ternyata berasal dari sebuah obor. Tak berselang lama, samar wajah yang sangat dikenal Angga terlihat dari pencahayaan obor tersebut. Maaf, apa baru selesai, ada urusan mendadak tadi. Terus sekarang bagaimana, Bah? Angga khawatir karena waktu kita tidak banyak. Iya, Abah tahu. Kita berangkat sekarang juga. Abah akan siapkan beberapa barang yang mungkin Abah butuhkan nanti untuk di sana. Kamu tunggu saja di luar. Baik, Bah. Tak lama 5 menit, Aba Qadir selesai menyiapkan semua peralatannya yang dimasukkan ke sebuah tas kecil. Mereka berdua bergegas turun dengan sebuah obor di tangan mereka masing-masing. Mereka menampaki jalan hutan yang terlihat sedikit basah oleh guyuran air hujan tadi sore. Sesekali mereka menerobos rumput tinggi yang membuat celana panjang mereka basah. Disinilah Angga sempat berpikir bagaimana caranya dia dibawa ke rumah Aba Qadir selagi dia tak sadarkan diri kemarin. Namun pertanyaan itu dibuat tidak penting baginya. Yang terpenting adalah satu, ingin segera cepat kembali ke rumah untuk membantu seorang perempuan yang dicintainya. Tak sampai 10 menit mereka berdua tiba di sebuah jalan raya di mana ada beberapa rumah penduduk yang terlihat. Kita ke rumah itu, motornya Abah taruh sana, kata Abah menunjuk sebuah rumah terdekat dari mereka, disusul anggukan Angga. Mereka berdua mulai menyusuri jalan pinggiran hutan, jalan yang gelap dan berliku-liku tajam. Udara dingin yang menusuk tulang tak Angga hiraukan. Dia pacu motornya sebisa mungkin agar dia dan orang yang dianggap gurunya itu segera sampai di rumahnya. Menolong seorang perempuan yang dia sangat sayangi sekarang. Namun semua tak sesuai harapannya. Belum lama mereka berdua berjalan, tiba-tiba Angga dikagetkan oleh sebuah pohon yang jatuh. Angga spontan menarik handle rem kiri dan kanannya dengan mencoba tetap tenang, mengimbangi motornya yang sempat meliuk-liuk beberapa meter. Sampai akhirnya motor yang dikemudikannya berhenti, kira-kira setengah meter dari pohon yang jatuh tadi. Pohon tersebut menghalangi jalan mereka berdua. Sebuah pohon yang tumbang itu sekarang menghalangi jalan mereka. Di lain sisi Angga bersyukur bisa terhindar dari pohon yang hampir saja menimpa mereka tadi. Apa tidak apa-apa? Tanya Angga setelah berhasil menghentikan motornya tanpa terjatuh. Apa baik-baik saja? Apa rasa dia masih mengawasimu, mencoba menghalangi jalan kita? Maksud apa kuntilanak hitam itu? Iya, siapa lagi? Terus sekarang kita harus bagaimana, Bah? Jalan kita terhalang pohon besar ini. Kita harus meminta bantuan siapa? Lagian tengah malam begini, jarang sekali ada orang yang lewat. Kamu tenang saja. Kamu jauhkan dulu motormu. Abah akan berusaha menyingkirkan pohon ini. Sudah, turuti saja kata Abah. Nanti kamu akan lihat sendiri. Walaupun ragu, Angga menuruti perintah Aba Qadir. Dia memundurkan motornya sesuai arahan Aba Qadir. Terlihat Aba Qadir mundur beberapa langkah. Tangan kanannya ia masukkan ke dalam tas yang dikalungkan di bahu kirinya. Tak perlu waktu lama, diambilnya sebuah keris dari dalam tas tersebut. Lalu segera Aba Qadir duduk bersila. Keris yang dipegang di tangan kanannya itu ia acungkan ke atas. Matanya terpejam, mulutnya mulai merapal sesuatu yang tidak sama sekali Angga mengerti. Angin yang sedari tadi tenang, tiba-tiba saja berubah menjadi kencang, yang seolah-olah ingin menumbangkan pohon-pohon di sekitar mereka. Angga yang tidak mengerti apa yang terjadi sekarang, hanya diam dan terus memandangi Aba Qadir yang masih nampak berkonsentrasi. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti geraman yang begitu keras.
membuat Angga sedikit tersentak kaget. Disusul munculnya sesosok raksasa yang tiba-tiba saja ada di hadapan Abah Qadir yang masih duduk bersila. Sosok raksasa yang Angga perkirakan tingginya kurang lebih 20 meter itu berdiri tegak dengan sebuah pentungan besar di tangan kanannya. Warna kulitnya hitam legam, memakai celana panjang berwarna hitam tanpa mengenakan pakaian. Kedua matanya berwarna merah, rambutnya panjang dengan sebuah ikat kepala berwarna merah. Apa yang bisa saya bantu, tuanku? Terlihat Abah Qadir mulai membuka matanya, yang sedari tadi dia pejamkan. Aku butuh bantuanmu untuk menyingkirkan pohon yang menghalangi jalanku itu. Baik, tuanku. Sekali langkah, raksasa itu sudah berdiri tepat di depan pohon yang tumbang tersebut. Dengan hanya menggunakan tangan kirinya, raksasa itu dengan mudahnya mengangkat pohon berukuran besar itu. Dilemparkannya pohon itu ke pinggiran hutan. Sudah, tuanku. Apa ada lagi yang harus saya lakukan? Tanya raksasa itu setelah melakukan tugasnya. Sudah cukup. Kembalilah, dan jika nanti aku butuh bantuanmu lagi, aku akan memanggilmu. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Atas permintaan Abah Qadir, Angga menepikan motornya di sebuah masjid. Abah Qadir berniat mengajak Angga tidur sejenak, yang nantinya mereka berdua akan menjalankan sholat tahajud. Tepat pukul 2:30 dini hari, mereka kembali melanjutkan perjalanan, menembus dinginnya angin yang menerpa badan mereka. Dengan rintik hujan yang terasa mulai turun membasahi wajah, tubuh Angga yang menggigil tak ia hiraukan. Kedua tangannya semakin erat memegang stang motornya yang terus melaju ke arah barat. Pagi menyingsing, sinar matahari menerpa wajah dua laki-laki yang kini sedang duduk di sebuah kursi bambu. Daun-daunnya bergoyang pelan diterpa angin pagi, memberi rasa sejuk dan sedikit mengurangi rasa lelah mereka berdua. Kembali ke Nabila. Setelah sarapan, aku dan Budi duduk di depan televisi, menonton sebuah acara reality show. Sedangkan Pak Ade sendiri memilih duduk di teras depan, ditemani secangkir kopi dan korannya. Hari ini Pak Ade maupun Bude sedang terbebas dari pekerjaan yang biasanya mereka kerjakan di pabrik. Karena tidak setiap hari juga mereka harus ke pabrik, hanya sekali dua kali dalam seminggu, sekedar untuk mengawasi dan melihat pabrik kayu lapis yang dulu didirikan oleh almarhumah Ratih itu. Jika waktu pengiriman barang ke luar negeri tiba, mereka bisa sampai berhari-hari baru pulang. Karena jarak yang lumayan jauh, mereka berdua memilih untuk menginap di hotel. Karena tadi malam aku tak sempat menanyakan apapun tentang Ratih, kurasa ini waktu yang sangat tepat untuk aku menanyakannya. Bude, Nabila boleh tanya sesuatu? Tanya soal apa, sayang? Soal anak Bude, Ratih. Kenapa kamu tanya tentang Ratih? Maaf, Bude tidak bisa, Nabila. Sampai saat ini Bude masih belum sanggup untuk bercerita apa-apa tentang anak Bude, Ratih. Jawab Bude yang sempat terlihat kaget dengan apa yang aku tanyakan. Tapi Bude, maaf Nabila, Bude belum sanggup. Bude mau istirahat di kamar dulu. Kenapa tadi wajah Bude terlihat sangat panik? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Dan apa hubungannya masalah ini semua dengan keselamatanku? Entahlah, aku semakin pusing untuk memikirkan semua ini. Waktu cepat berlalu, matahari kini sudah tenggelam, memperlihatkan langit yang mulai gelap. Bude sendiri makan malam di kamarnya dengan alasan tidak enak badan. Sedangkan Pak Ade beralasan ingin menemani Bude yang sedang tidak enak badan itu. Sehingga Pak Ade meminta tolong Bik Narti untuk membawa makan malam mereka ke kamarnya. Mereka berdua terlihat aneh. 2 kali sudah aku mencoba mengajaknya bicara tentang Ratih dan juga tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Namun mereka tetap saja menolak keras untuk membicarakan semua ini. Mereka berdua seakan enggan untuk keluar dari kamarnya. Malam semakin larut. Aku meminta Binarti untuk tetap tidur bersama aku. Walaupun Binarti awalnya menolak, akhirnya Binarti mau karena aku yang terus membujuknya untuk menemaniku.
Jam menunjukkan pukul 23. Aku masih terjaga, sedangkan Bik Narti kulihat sudah tertidur pulas. Seperti biasa, saat aku belum bisa memejamkan mataku, aku pasti akan membaca cerita sebuah aplikasi. Namun entah kenapa malam ini aku ingin sekali membaca cerita horor. Kulihat sebuah cerita horor yang membuatku ingin sekali membacanya. Akhirnya aku beranikan diri untuk mulai membacanya. Baru saja membaca 2 bab, aku seperti mendengar langkah-langkah kaki disertai obrolan lirih seseorang di balik pintu kamarku. Dan aku tak mungkin salah dengar. Memang jelas itu suara orang, atau mungkin beberapa orang. Tapi siapa? Apa mungkin Pak Ade dan Bude? Tapi untuk apa malam-malam begini Pak Ade dan Bude di luar sana? Kuberanikan diri untuk beranjak bangun dari tempat tidurku, mencoba mencari tahu asal suara itu. Pelan tapi pasti. Langkahku semakin dekat dengan pintu. Kubuka pintu perlahan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lewat celah kecil yang berhasil kubuka, aku mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak kudapati satu orang pun. Karena penasaran, aku buka pintu sedikit agak lebar. Ku keluarkan kepalaku, mencoba melihat ke sekeliling. Sepintas ku dengar suara pintu yang baru saja ditutup. Tidak salah lagi, itu suara pintu sebuah kamar yang siapapun tak boleh memasukinya, kecuali Pak Ade dan Bude sendiri. Ya, aku yakin suara pintu itu adalah pintu masuk ke kamar rahasia. Apa mungkin itu Pak Ade atau Bude yang baru saja masuk? Tapi mau apa malam-malam begini mereka masuk ke sana? Didorong oleh rasa semakin penasaran, tanpa sadar aku mulai melangkahkan kakiku ke kamar itu. Sepelan mungkin tanpa menimbulkan suara. Aku mengendap-endap, mendekat dan semakin mendekat dengan pintu kamar. Sampai tepat berada di depan pintu kamar tersebut. Sejenak aku sedikit ragu dengan apa yang aku lakukan saat ini. Aku masih takut atas kejadian beberapa hari lalu. Sewaktu tiba-tiba saja tubuhku terpental. Apalagi Angga sudah memperingatkanku untuk menjauhi kamar itu. Tapi saat ini aku sudah tak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Setelah sekian detik otakku berpikir, aku akhirnya memberanikan diri untuk menempelkan telinga kananku ke pintu. Ku dengar suara-suara di dalam kamar itu. Entah, aku tidak tahu itu suara apa. Tapi sepertinya ada seseorang yang sedang beraktivitas di dalam. Bau bunga yang bercampur kemenyan seketika tercium oleh hidungku. Membuatku semakin penasaran siapa yang ada di dalam dan apa sebenarnya yang orang itu lakukan di dalam. Berjam-jam sudah Angga dan Abah Qodir menyusuri jalan, namun tak juga terlihat satupun rumah atau seorang pun yang berhasil mereka temui untuk meminta bantuan. Yang terlihat masih sama, jalan gelap di tengah hutan dengan pohon-pohon lebat menjulang tinggi di sisi kanan dan kirinya. Sudah beberapa kali mereka berdua beristirahat melepas lelah karena menempuh jarak yang jauh dengan jalan kaki. Beberapa kali juga Angga mencoba menghidupkan motornya, namun tetap saja tidak mau hidup. Keringat pun sudah mengalir deras membasahi tubuh mereka berdua. Hingga Abah yang terlihat sangat lelah itu meminta Angga untuk beristirahat kembali. Angga masih berdiri selepas menstandarkan motornya. Dia sibuk dengan HP-nya sekarang, berharap adanya sinyal di HP-nya itu. Karena semenjak mereka masuk ke jalan ini, sinyal tak muncul sedikit pun. Angga benar-benar panik sekarang. Dia juga tidak bisa menghubungi Nabila. Apalagi sebentar lagi tengah malam akan segera tiba, kurang dari 1 jam. Seandainya sekarang motornya hidup pun, mereka tidak akan sampai ke sana dengan waktu yang hanya kurang dari 1 jam. Angga tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia hanya bisa pasrah. Mungkin saat dia tiba di desanya, dia tidak akan bisa lagi melihat Nabila, sosok perempuan yang ia cintai itu. Hingga tak sadar Angga meneteskan air matanya. Di sisi lain Abah Qodir yang terlihat kelelahan itu duduk tak jauh dari posisi Angga berdiri.
Di tengah kelelahannya itu, dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Namun dia belum begitu yakin dengan apa yang akan dilakukannya itu adalah yang terbaik untuk mereka berdua, terutama Aba Qadir sendiri. Aku masih mencoba untuk mendengarkan apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam, dengan semakin merapatkan telingaku menempel ke pintu. Namun tak lama, suara-suara itu terdengar lagi. Keadaan seolah menjadi hening, hanya bau kemenyan yang rasanya sekarang sangat menusuk hidungku. Aku sudah benar-benar tidak bisa untuk menahan rasa penasaranku sekarang. Saat ini aku ingin sekali melihat siapa dan apa yang orang itu lakukan di dalam kamar itu. Sudah kepalang tanggung untukku mengetahuinya sekarang, dan aku sangat yakin kalau kamar ini ada hubungannya dengan almarhumah Ratih. Kuraih pegangan pintu, ku coba membukanya dengan pelan dan hati-hati tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku tidak mau sampai mereka mengetahui keberadaanku. Lewat sedikit celah pintu yang berhasil kubuka, mataku mulai berusaha untuk melihat ke dalam kamar. Aku berusaha menajamkan mataku untuk menembus kamar yang cahayanya terlihat remang itu. Entah sengaja atau tidak, lampu kamar itu tak mereka nyalakan. Aku masih mencoba untuk menajamkan indera penglihatanku, namun sia-sia saja. Tetap saja tak dapat kulihat sedikit pun apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Yang kulihat hanya sebuah kursi kayu, tergeletak tak jauh dari tembok yang memantulkan cahaya. Aku sangat yakin cahaya itu berasal dari sebuah lilin yang sengaja dihidupkan sebagai pengganti cahaya lampu yang sekarang padam. Dengan sangat pelan, aku mencoba membuka pintu lebih lebar agar bisa untukku melihat seluruh isi kamar. Kumasukkan kepalaku setelah berhasil kubuka pintu sedikit lebih lebar. Pak D, Bude, itu jelas mereka. Ya, itu mereka. Aku tidak mungkin salah lihat sekarang. Dan yang kulihat ruangan ini bukan sebuah kamar seperti kamar-kamar yang ada di rumah ini. Ya, ini bukan kamar, melainkan sebuah ruangan gelap dengan cahaya sebuah meja kecil pendek di tengahnya dan sebuah kursi yang tepat di depan meja tersebut. Satu kursi lagi terlihat tak jauh di sudut tembok yang pertama kali aku lihat tadi. Apa mungkin Pak Ade dan Bude menyebut ruangan ini sebagai kamar untuk mengelabui semua orang yang ada di sini? Aku sekarang melihat mereka berdua duduk bersilah di depan meja. Mereka tak bergerak sama sekali, seakan mereka berdua sedang melakukan semedi, seperti di film-film. Baik Pak Ade dan Bude, kedua telapak tangan mereka itu disatukan dengan menempel ke dada mereka. Kulihat mulut mereka komat-kamit seperti merapal sesuatu. Tak lama muncul asap tipis, entah dari mana asalnya, yang semakin lama semakin banyak memenuhi ruangan. Namun Pak Ade dan Bude masih tak bergeming dari tempatnya. Matanya masih terpejam dan merapal sesuatu. Asap tebal di seluruh ruangan sedikit demi sedikit mulai menghilang, dibarengi munculnya sosok perempuan mengerikan yang tiba-tiba saja sudah ada di hadapan Pak Ade dan Bude, duduk di sebuah kursi. Sosok itu persis dengan yang dilukis Angga dan yang beberapa hari lalu tiba-tiba muncul di layar televisi. Dia yang kulihat berusaha mencelakai Ratih. Anak itu, aku mau dia sebelum tengah malam nanti, kata sosok itu dengan suara yang serak dan berat. Mendengar perkataan sosok itu, Pak Ade dan Bude segera membuka matanya. Baik Nyai, persembahan sebentar lagi akan kami lakukan. Mulailah sekarang, jangan ditunda lagi. Baik, kami akan lakukan sekarang juga Nyai. Persembahan apa yang akan mereka lakukan? Dan yang sosok itu minta, apakah benar aku? Namun sialnya, sosok itu menyadari keberadaanku. Mata merahnya mendelik memandangku yang mengintainya dari celah pintu. Bahkan Pak Ade dan Bude juga telah menyadari keberadaanku saat mereka bangkit dari duduknya untuk meninggalkan ruangan. Bawa dia, raung sosok itu. Dia menyuruh Pak Ade dan Bude segera menangkapku.
Aku segera berlari menghindar dari mereka berdua yang mulai mengejarku. Dengan langkah cepat aku menuruni anak tangga. Yang ada di pikiranku sekarang hanyalah secepat mungkin keluar dari rumah ini. Pak Yadi, tolong Nabila, teriakku saat melihat Pak Yadi dari arah dapur. Kenapa Mbak? Ada apa? Tolong bantu Nabila keluar dari rumah ini, Pak. Tidak segampang itu. Seketika kepalaku terasa pusing setelah tiba-tiba saja Pak Yadi memukul keras kepalaku dengan tangannya. Aku pun ambruk tak sadarkan diri. Aku merasakan sakit di bagian belakang kepalaku karena pukulan Pak Yadi tadi hingga membuatku sempat tak sadarkan diri untuk sesaat. Aku mulai membuka perlahan kedua mataku, mencoba melihat sekeliling dan mengingat apa yang sempat terjadi tadi padaku. Aku sadar, aku sekarang ada di dalam sebuah ruangan di mana aku melihat Pak Ade dan Bude bertemu dengan sosok perempuan tadi. Sekarang aku duduk di sebuah kursi dengan mulut terikat sebuah kain dan hampir seluruh anggota tubuhku yang diikat dengan sebuah tali. Aku mencoba berteriak dan meronta, namun kain yang mengikat mulutku sangatlah kuat. Demikian juga tali yang mengikat tangan tubuhku serta kakiku. Aku tak bisa bergerak sedikit pun saat ini. Aku hanya berharap Angga atau siapa saja bisa menolongku dari ritual persembahan ini. Aku hanya bisa menunduk pasrah. Nabila. Aku dikagetkan oleh sebuah suara yang memanggilku pelan. Aku mencoba mendongakkan kepalaku, melihat asal suara yang baru saja memanggilku. Ratih. Kataku tergagap. Rasa kaget sekaligus takut menyelimutiku saat ini. Tiba-tiba saja sosok Ratih berdiri di hadapanku. Matanya menatapku sayu. Seakan ikut sedih dengan apa yang aku alami saat ini. Tangan kanannya mengarah pelan, yang kulihat akan menyentuh kepalaku. Apa yang akan kamu lakukan, Ratih? Tolong, jangan sakiti aku. Pintaku yang semakin ketakutan melihat sosok Ratih yang tangannya sudah di atas kepalaku. Dia hanya diam dan terus menatapku tanpa bicara sepatah kata pun. Tatapannya tajam, membuat tubuhku seakan jatuh. Semakin dalam dan dalam. Kubuka kedua mataku. Setelah kurasa aku jatuh ke sebuah lubang dalam yang sangat gelap. Namun aku salah. Sekarang aku bukanlah jatuh ke sebuah lubang ataupun jurang yang gelap. Dan aku pun tidak terluka sama sekali. Sekarang aku berdiri di depan sebuah rumah, di mana aku melihat Ratih baru saja masuk ke dalam rumah itu. Dengan seorang laki-laki tua berpenampilan aneh yang kulihat mempersilahkan Ratih masuk. Dia menyuruh Ratih untuk mengikutinya masuk semakin dalam ke rumah laki-laki tua itu. Aku masih merasa bingung dengan apa yang aku alami sekarang ini. Bagaimana bisa aku di sini? Rumah siapa ini? Siapa sebenarnya laki-laki tua itu? Dan mengapa aku sekarang bisa melihat Ratih yang seolah dia masih hidup? Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku segera menghampiri Ratih yang baru saja diajak masuk oleh laki-laki tua. Aku sempat beberapa kali memanggil Ratih, namun anehnya Ratih maupun laki-laki tua itu sama sekali tidak mendengarkan, tidak melihatku sama sekali. Aku terus mengikuti mereka sampai keduanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan dengan penerangan lampu minyak, berbau bunga bercampur kemenyan. Kulihat Ratih dipersilahkan duduk oleh laki-laki tua itu. Sedangkan laki-laki tua itu duduk di depan Ratih dengan batas sebuah meja. Meja tersebut penuh dengan bunga. Di lain sisi, ada beberapa kemenyan yang mulai dibakar laki-laki tua itu. Persis di depannya ada sebuah wadah berisi air dan bunga yang terbuat dari tanah liat. Betapa kagetnya aku setelah beberapa saat mendengar pembicaraan mereka berdua. Ratih yang Binarti anggap sebagai anak yang baik dan suka menolong orang itu, tujuannya ke sini tak lain adalah meminta pesugihan. Dan laki-laki tua itu tak lain adalah seorang dukun. Tak lama setelah Ratih menyampaikan apa yang dia inginkan,
terlihat dukun itu langsung melakukan sebuah ritual dengan sebuah bambu kuning kecil yang ada di genggaman tangannya. Dukun itu mencelupkan bambu itu ke dalam wadah yang berisi air dan bunga. Sambil matanya terpejam dan mulutnya merapal sesuatu. Tak hanya itu, dukun itu meneteskan beberapa tetes darah Ratih yang sebelumnya sempat dia lukai sendiri dengan sebuah pisau yang diberikan dukun itu. Dia menuntun tangan Ratih untuk meneteskan darah dari jari telunjuk kirinya itu agar tepat jatuh di bambu kecil tersebut. Sekian lama aku hanya melihat semua kejadian itu dengan diam sekaligus heran. Aku tak menyangka bahwa Ratih sendirilah yang melakukan pesugihan ini. Lantas apakah Pak Ade dan Budi hanya meneruskan pesugihan yang sebelumnya Ratih lakukan saat ini? Kulihat Ratih telah selesai urusannya dengan dukun itu. Terbukti setelah bambu kecil berwarna kuning itu ditukar dengan sebuah amplop coklat tebal yang kupastikan di dalamnya adalah puluhan lembar uang. Ratih segera pamit. Sementara dukun itu sibuk menghitung uang 100 ribuan di dalam amplop yang baru saja diterimanya dari Ratih. Ratih mulai berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia melewatiku begitu saja, tanpa menyadari keberadaanku yang tepat di sebelahnya. Aku pun segera mengikuti langkah Ratih yang mulai keluar meninggalkan rumah dukun ini. Namun sebelum kakiku sempat melangkah keluar, aku merasa tubuhku kembali jatuh ke sebuah lubang yang sangat gelap. Tiba-tiba saja aku sudah di tempat lain sekarang. Tempat di mana banyak sekali orang dan juga mesin-mesin. Suara bisingnya mesin membuatku sadar bahwa aku sedang berada di sebuah pabrik kayu lapis. Kulihat para karyawan sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mengolah potongan kayu-kayu alba panjang dengan diproses menjadi kayu lapis. Apa mungkin ini pabrik milik Ratih? Tapi di mana Ratih? Kedua mataku mulai mencari keberadaan Ratih. Aku melangkahkan kakiku, berjalan berkeliling berharap menemukan sosok Ratih. Pandanganku terus menyisir kawasan pabrik sampai akhirnya kulihat seseorang mirip Ratih berdiri tak jauh dari pintu masuk utama pabrik. Sepertinya Ratih sedang asik bercengkrama dengan seorang laki-laki berkulit putih dan berbadan tinggi. Wajahnya tampan. Segera aku mempercepat langkahku menghampiri Ratih dan laki-laki itu. Namun setelah aku sudah dekat dengan mereka, tiba-tiba saja mereka berjalan menjauh. Aku segera membuntuti mereka, yang kulihat mereka berdua akan menuju ke sebuah ruangan. Aku mengikuti mereka masuk ke ruangan itu. Ruangan yang kuperkirakan adalah ruang kerja pribadi Ratih. Keduanya langsung duduk di sebuah sofa empuk berwarna merah tua, sedangkan aku berdiri tidak jauh dari mereka. Keadaannya masih sama. Mereka berdua seolah tidak melihat kehadiranku, yang jelas-jelas sekarang berdiri di hadapan mereka. Aku yakin semua ini flashback yang diberikan Ratih kepadaku, dan semua ini merupakan petunjuk dari Ratih. Aku mohon sayang, kamu tahu kan, perbuatanmu ini sangatlah dibenci Allah. Aku hanya tidak mau kamu terjerumus lebih dalam. Dan sampai kapan kamu akan terus bersekutu dengan setan? Tapi mas, bagaimana bisa aku menghentikan semua ini? Keluargaku sudah bertahun-tahun menderita, dan sekarang setelah aku dan keluargaku lebih baik, lebih dari cukup. Apa mungkin aku harus menghentikannya? Aku tidak bisa melihat keluargaku kekurangan lagi mas. Jatuh miskin seperti dulu. Jawab Ratih yang matanya mulai berkaca-kaca. Aku Ratih, ada aku yang insya Allah bisa mencukupimu dan juga keluargamu. Kamu akhiri secepatnya perjanjian terkutuk itu. Percayalah Ratih, aku akan segera menikahimu. Aku berjanji akan bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu. Semiskin apapun kamu nanti, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan selalu hidup bersama, saat susah maupun senang. Tapi maaf mas, aku belum sanggup melakukan ini semua. Kenapa? Apa kamu ragu denganku? Apa kamu tidak benar-benar mencintaiku? Aku sadar, aku hanyalah seorang ustadz sekaligus guru ngaji, yang penghasilannya tak ada apa-apanya dibanding denganmu. Aku sangat mencintaimu mas.
aku tak pernah mempersalahkan pekerjaanmu. Justru itulah yang membuat perasaanku ini luluh terhadapmu. Kalau aku tidak benar-benar mencintaimu, sudah dari dulu aku akan meninggalkanmu, Mas. Baiklah, akan aku beri waktu untukmu berpikir lagi. Sekarang ini demi kebaikanmu, kebaikan kita semua. Tolong hubungi aku kalau kamu sudah benar-benar siap. Aku dan guruku berjanji akan segera membantumu untuk mengakhiri semua ini. Tapi kalau kamu tidak bisa, terpaksa aku harus mengakhiri hubungan kita. Maafkan aku jika harus berkata seperti ini padamu. Kata laki-laki itu yang sekarang mulai berdiri. Aku pamit. Assalamualaikum. Imbuhnya sebelum dia keluar dari ruangan dan meninggalkan Rati yang sedang terisak. Waalaikumsalam, jawab Rati. Tangisnya sekarang semakin menjadi. Tak terasa air mataku ikut menetes melihat kondisi Rati saat ini. Dia dalam keadaan dilema sekarang. Dia diharuskan oleh kekasihnya itu untuk memutuskan perjanjiannya dengan setan, mengakhiri semua pesugihan yang selama ini dia jalani. Namun di lain sisi, Rati juga tak mau jika dia, apalagi keluarganya, harus kembali jatuh miskin seperti dulu. Dia merasa semua ini terlalu berat untuk dirinya. Dia harus memilih kekasihnya itu atau keluarganya. Ingin rasanya aku mencoba menenangkannya. Kudekati perlahan Rati yang masih terisak itu. Kucoba untuk memegang pundaknya, namun aku kembali merasa jatuh ke sebuah lubang gelap. Untuk kesekian kalinya, aku kembali berada di tempat lain. Sekarang aku sudah di tempat berbeda, di sebuah lorong. Terlihat beberapa ruangan yang tertutup dengan banyaknya kursi yang berjejer di sisi kanan kirinya. Ditambah beberapa suster perawat yang kulihat lalu lalang di sekitarku. Ya, aku tahu sekarang aku sedang berada di sebuah lorong rumah sakit. Kulihat Rati dari kejauhan. Dia sedang duduk di salah satu kursi tunggu. Raut mukanya terlihat sangat sedih sekaligus cemas. Kuhampiri dia untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengannya sekarang. Rati duduk di sebelah kamar pintu salah satu ruangan UGD, yang sempat kubaca di papan nama yang terletak di atas pintu ruangan tersebut. Tak lama pintu ruang UGD terbuka. Terlihat seorang laki-laki setengah baya keluar dari ruangan tersebut. Yang kulihat merupakan salah satu dokter di rumah sakit ini. Melihat itu Rati segera berdiri dan menghampiri dokter tersebut. Bagaimana keadaan Adi, Dok? Tanya Rati berusaha menyeka air matanya. Apa Mbak keluarga dari korban kecelakaan yang bernama Adi? Bukan, Dok, saya pacarnya. Bagaimana keadaan Adi sekarang, Dok? Kecelakaan yang menimpanya sangat fatal. Akibatnya korban mengalami benturan yang sangat keras di bagian belakang kepalanya, menyebabkan pembekuan di otaknya. Tak hanya itu, korban kehilangan banyak darahnya akibat luka sobek yang dalam di bagian perutnya. Dan maaf, sayangnya Tuhan berkehendak lain. Nyawa Bapak Adi tidak bisa kami tolong. Apa? Dokter bohong. Dia baik-baik saja kan, Dok? Kata Rati seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Sekali lagi kami minta maaf, Bapak Adi sudah meninggal dunia. Saya mewakili pihak rumah sakit ini turut berduka cita atas meninggalnya teman dekat Mbak. Enggak mungkin. Teriak Rati seakan masih tak mau percaya bahwa kekasihnya, Adi, telah menghembuskan nafas terakhir akibat kecelakaan yang dialaminya 1 jam yang lalu. Rati bergegas masuk ke dalam ruang UGD dengan isak tangisnya yang semakin menjadi. Disusul aku yang mengikutinya dari belakang. Sayang, bangun. Kamu gak boleh ninggalin aku. Bangun. Teriak Rati dengan masih menangis. Rati mencoba mengguncang tubuh kekasihnya itu, berharap dia akan mendengarkannya dan kembali membuka kedua matanya. Namun semuanya terlihat sia-sia. Kedua matanya masih saja tertutup, badannya kaku tak bergerak sama sekali. Kenapa harus secepat ini? Kenapa? Teriaknya lagi, semakin histeris. Beberapa suster perawat mencoba menenangkan Rati. Sementara aku hanya bisa kembali meneteskan air mata
melihat penderitaan Rati saat ini. Tubuhku kembali merasa jatuh di sebuah lubang gelap yang sama untuk keempat kalinya, menghempaskan tubuhku semakin dalam. Sekarang aku sudah berada di depan sebuah rumah. Rumah yang tak lain adalah rumah Pak Ade dan Bude. Rumah yang sudah beberapa hari ini aku tempati. Terlihat Rati baru saja memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Saat dia mulai turun dari mobilnya itu, aku segera masuk mengikuti langkah Rati yang akan masuk ke dalam rumah. Aku terus mengikutinya hingga Rati masuk ke dalam kamarnya. Dibaringkannya tubuh Rati itu ke tempat tidur. Seketika dia menangis. Setelah beberapa saat memandangi sebuah foto yang ada di layar HP-nya. Sebuah foto yang tak lain merupakan foto almarhum kekasihnya, Adi. Sekian lama aku hanya bisa memandangi Rati yang tak henti-hentinya menangisi kepergian kekasihnya itu. Beberapa kali sudah aku mencoba memanggilnya dan menyentuhnya, namun aku tak bisa. Yang aku rasakan saat menyentuhnya hanyalah seperti menyentuh udara kosong. Tanganku seperti berkali-kali menembus tubuh Rati. Namun tiba-tiba saja Rati berhenti dari tangisannya. Wajahnya seolah berubah menjadi ketakutan. Dengan terus melihat ke arah jam dinding yang terpasang di atas pintu. Sempat aku melihat jam di dinding itu. Jam 12 malam kurang 1 menit. Rati mencoba bangun dari tempat tidurnya, menuju ke sebuah lemari kecil persis di sebelah tempat tidurnya. Dia mengeluarkan sebuah pulpen dan buku dari dalam laci, menyobeknya 1 lembar. Dia mulai berjalan lunglai ke sebuah kursi di depan sebuah cermin. Tempat di mana biasanya digunakan untuk merias diri. Tak menunggu lama, Rati mulai menuliskan kalimat demi kalimat di atas selembar kertas yang sempat disobeknya tadi. Aku merapatkan tubuhku di samping Rati, mencoba melihat apa yang sebenarnya akan dia tulis sekarang. Dear Ayah dan Ibu, Rati minta maaf karena sudah melakukan sebuah dosa besar. Anakmu ini selama lebih dari 2 tahun telah melakukan sebuah pesugihan. Rati minta maaf pada kalian karena Rati terpaksa melakukan semua ini. Rati sudah tak tahan jika harus terus-terusan hidup menderita, melihat kalian hidup susah dan miskin. Namun saat ini Rati sadar yang dilakukan Rati ini sungguh sangat tidak benar. Rati sudah berdosa dan sekarang Rati harus menebus semua dosa yang Rati lakukan saat ini. Mungkin kalian akan membaca selembar surat dari Rati ini setelah Rati sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan apa boleh Rati minta tolong pada kalian untuk yang terakhir kalinya, Ayah dan juga Ibu. Rati mohon pada kalian, setelah Rati sudah tiada nanti, tolong putuskan perjanjian gaib Rati ini. Rati tidak mau perjanjian ini nantinya terus turun-temurun ke keluarga kita. Rati mohon ya, Bu. Rati pamit, sekali lagi Rati minta maaf sudah membuat Ayah dan Ibu kecewa. Salam terakhir dari anakmu, Rati. Itulah isi sebuah pesan singkat Rati pada kedua orang tuanya yang ditulisnya di selembar kertas. Rati melipat kertas itu beberapa kali dan membawanya kembali ke atas tempat tidur. Dia taruh lipatan kertas itu di bawah bantalnya sebelum dia menggunakan bantal itu untuknya tidur. Rati yang sudah terbaring sekarang kembali menangis. Air matanya terus mengalir lewat kedua pipinya. Rati! Tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang memanggil namanya. Tak lama juga, sosok perempuan berwajah menyeramkan. Tiba-tiba saja sudah berdiri persis di samping Rati. Entah dari mana munculnya sosok itu. Sosok yang selama ini kuliah di lukisan Angga dan juga di dalam kamar bersama Pak De dan Bude. Raut wajah Rati terlihat biasa saja, tanpa adanya rasa kaget ataupun takut melihat kedatangan sosok itu yang berdiri tepat di sampingnya. Dia berusaha menghentikan tangisnya. Kenapa kamu tidak memberikanku tumbal malam ini? Jangan bilang kalau kamu lupa. Ya, memang aku lupa. Tapi aku juga sudah tidak mau bersekutu denganmu lagi.
balas Ratih yang posisinya sekarang sudah duduk di tempat tidurnya. Kamu sudah lupa, kamu sudah melakukan perjanjian denganku. Tidak bisa semudah itu untukmu memutuskan perjanjian ini. Dan kau juga tahu konsekuensinya kan? Nyawamu sendiri yang akan kuambil sebagai gantinya. Aku sudah siap untuk semua ini. Aku lebih baik mati sekarang daripada aku harus selamanya bersekutu dengan iblis sepertimu. Baiklah, aku akan mengambil nyawamu sekarang. Teriak sosok itu yang kini terlihat lebih marah dari sebelumnya. Kedua tangan hitam yang dipenuhi kuku-kuku panjang sosok itu mencoba untuk mencengkeram leher Ratih. Ratih hanya diam saja, seolah pasrah dengan kematiannya sekarang. Aku mulai berteriak mencoba mencegah sosok itu, yang kedua tangannya sudah mencekik leher Ratih. Namun lagi-lagi, aku seperti memegang udara kosong. Aku tak bisa menyentuh Ratih maupun sosok itu. Terlihat kedua bola mata Ratih mendelik, menandakan kesakitan yang sedang dia alami. Hingga tubuhnya sekarang sudah tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya ambruk ke tempat tidur setelah genggaman kedua tangan sosok itu lepas dari lehernya, meninggalkan bekas cekikan berwarna merah di lehernya. Tawa melengking panjang sosok itu sebelum dia menghilang begitu saja entah kemana. Aku menjerit, menangis melihat tubuh Ratih yang sudah tidak bergerak sama sekali itu. Aku coba mendekati, namun tubuhku kembali jatuh ke sebuah lubang gelap lagi untuk kesekian kalinya. Ratih, gumamku dalam hati. Memanggil nama Ratih menyadarkanku bahwa tubuhku sekarang sudah berada di kamar rahasia kembali, di mana tubuhku masih terikat di sebuah kursi kayu. Namun yang kulihat sekarang bukanlah arwah Ratih lagi, melainkan Pak D dan Bude. Mereka terlihat sibuk mempersiapkan sesuatu, entah apa yang mereka sedang lakukan. Sudah bangun kamu rupanya, tanya Pak D yang sempat melihatku telah sadar. Jangan berisik, apalagi untuk mencoba kabur dari sini. Kami berdua tidak segan-segan untuk membuatmu terluka, kata Bude yang ikut bicara. Aku yang mulutnya masih terikat, tak bisa menjawab pertanyaan Pak D. Aku hanya melihat mereka berdua dengan tatapan heran. Seakan masih tak percaya bahwa mereka berdua sudah meneruskan pesugihan yang dulu dilakukan oleh Ratih, anaknya. Bukannya jelas, Ratih sendiri sudah menuliskan sebuah pesan di selembar kertas yang sempat dia tulis sebelum dia meninggal. Lantas kenapa Pak Ade dan Bude tidak melakukan apa yang ada di dalam pesan Ratih, anaknya itu? Aku mencoba berontak, berusaha melepas ikatan yang mengikat erat kedua tangan, kaki dan tubuhku. Namun yang kulakukan sia-sia, ikatan terlalu kuat untukku. Sedangkan kedua mataku masih mengawasi Pak Ade dan Bude yang masih sibuk menyiapkan sesuatu. Aku yakin mereka sedang menyiapkan ritual penumbalan diriku. Angga, kamu di mana? Kenapa sampai saat ini kamu belum datang juga? Kamu sudah bereskan Bik Narti kan ya? Kata Bude pada Pak Ade. Sudah beres Bu, dia sudah ayah bius dengan obat tidur. Ayah sudah pindahkan dia ke kamarnya. Jadi dia tidak akan tahu, apalagi mendengar kita ada di sini. Bagus kalau begitu ya. Kita harus segera melakukan ritual ini. Kurang lebih 20 menit lagi, tepat jam 12 malam. Aku masih meronta sampai akhirnya aku terjatuh bersama kursi yang merupakan tempatku diikat. Melihat itu Pak Ade memasang wajah marahnya padaku. Dia menghampiriku yang sedang terbaring di lantai. Anak bodoh, apa yang kamu lakukan? Teriak Pak Ade yang berusaha mengangkatku bersama kursi yang terikat bersama tubuhku. Sekali lagi kamu bertingkah seperti ini, akan kuhajar kamu. Namun aku tak takut. Aku masih saja berusaha memberontak, sehingga sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kedua mataku terpejam, merasakan sakit akibat tamparan tangan Pak D. Air mataku mulai keluar membasahi kedua pipiku. Buka saja ikatan di mulutnya itu ya, biarkan dia mengucapkan kalimat-kalimat terakhir.
Tapi jika dia macam-macam, siksa dia. Kata Bude menyuruh Pak Ade membuka ikatan di mulutku. Ingat, kalau kamu berani teriak, aku akan melakukan lebih dari sekedar apa yang baru saja aku lakukan. Mengerti? Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku, tanda aku akan mematuhi perkataannya. Kenapa kalian tega melakukan semua ini? Sungguh aku tak menyangka. Kalian, kataku setelah ikatan di mulutku terbuka. Halah, semua ini jelas kami lakukan demi uang. Kami tidak rela kalau harus hidup miskin seperti dulu. Tapi Ratih, anak kalian. Apa kalian tega melihat Ratih yang arwahnya sampai sekarang belum tenang? Jelas kami sayang, karena dia anak kami. Semua harta yang saat ini kita berdua miliki juga karena dia. Ya, memang dulu kami sempat bimbang, tapi kami tidak bisa begitu saja kehilangan semua ini. Kami tidak siap untuk kembali miskin seperti dulu lagi. Tidak akan pernah siap. Kata Bude menambahkan, semua harta yang kalian punya itu haram. Sampai kapan kalian berdua akan menikmati harta haram ini? Dan sampai kapan kalian akan terus melakukan pesugihan ini? Kataku kembali mencoba mengingatkan bahwa yang dilakukan mereka berdua itu adalah salah besar. Sampai kapan ya? Ya sampai kita berdua matilah. Balas Pak Ade tertawa. Dirinya benar-benar seperti iblis sekarang. Sudahlah, kamu tidak usah menasihati kami. Kamu memang tidak jauh beda dengan kedua orang tuamu. Kamu belum tahu kan? Mereka berdua dan juga adikmu itu meninggal karena kami berdua tumbalkan. Dan sekarang giliranmu, sayang. Sambung Bude yang menyeringai, jahat. Apa? Kalian? Jadi kalian yang menyebabkan kedua orang tuaku sekaligus adikku meninggal. Sungguh jahat kalian berdua. Kalian bukan orang, kalian iblis. Teriakku yang benar-benar marah setelah mendengar bahwa kematian semua anggota keluargaku disebabkan oleh mereka berdua. Diam! Seketika tamparan keras mendarat di pipiku, membuat hidungku mengeluarkan darah. Pukul lagi, bunuh aku sekarang juga. Aku tak takut dengan kalian berdua, dasar iblis. Seketika sebuah tamparan telah kembali mendarat di pipiku untuk ketiga kalinya, membuatku merasa sakit, perih yang luar biasa. Darah yang keluar dari hidung kini telah menetes jatuh di bajuku. Ikat lagi mulutnya ya, biar anak itu tidak berteriak lagi. Perintah Bude pada Pak D. Iya Bu, bisa gagal rencana kita nanti. Dengan cepat kedua tangan Pak D kembali mengikat erat mulutku dengan sebuah kain. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku sungguh tak berdaya. Aku tak bisa melakukan apapun saat ini. Hanya Angga, satu-satunya harapanku saat ini. Aku berharap dia akan segera datang. Angga, kamu di mana sekarang? Aku butuh bantuanmu. Aku tidak rela jika harus mati di tangan mereka. Seperti kedua orang tuaku dan adikku. Aku masih memperhatikan mereka berdua, Pak Ade dan Bude. Mereka terlihat masih sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk acara ritual yang kupikir sebentar lagi akan mereka lakukan. Selesai. Cepat baringkan anak itu di meja ya. Kita akan mulai sekarang. Baik, lebih cepat lebih bagus. Pak Ade mulai melepas semua ikatan di kedua tangan, kaki, dan tubuhku. Dia menyeretku, memaksaku ke sebuah meja yang sebelumnya sudah ia taburi dengan bunga. Aku mencoba untuk melawan, tapi tenagaku tak sebanding dengan Pak Ade. Dia membaskannya tubuhku ke meja itu. Dengan cepat diikatnya kembali tubuhku ke meja. Aku hanya bisa pasrah, tak ada yang bisa aku perbuat lagi sekarang. Selesai mengikatku, Pak Ade segera bergabung dengan Bude yang sudah duduk bersila di sebelah kananku, tepat di bawah meja. Mereka berdua mulai menyatukan kedua tangannya, ditempelkan ke dada masing-masing. Mulutnya merapal sebuah kata demi kata yang sama sekali tidak aku mengerti. Sama seperti yang pernah aku lihat tadi, asap tipis mulai muncul hingga memenuhi ruangan. Tak lama sosok perempuan menyeramkan itu muncul tepat di sebelah kiriku.
Dia duduk di sebuah kursi yang sepertinya sengaja disiapkan khusus untuknya. Tawa panjangnya melengking, memenuhi ruangan, memecah kesunyian malam. Bagus, kalian telah menyanggupi apa yang aku inginkan. Kami akan memberikan apa yang Nyai inginkan. Iya Nyai, silakan ambil nyawa anak ini sebagai tumbal dari kami. Sosok itu kembali tertawa, seakan senang dengan apa yang akan dia terima sebagai tumbal. Sementara aku hanya bisa pasrah menghadapi kematianku yang sebentar lagi. Sementara itu Angga duduk di sebelah Abah Qadir. Wajah dan tubuhnya penuh keringat karena sedari tadi berusaha menghidupkan motornya yang tak mau juga hidup. Abah, kita harus bagaimana sekarang? Kita sudah tidak punya waktu lagi sekarang. Apa boleh buat? Abah harus melakukannya sekarang. Melakukan apa maksud Abah? Abah akan meminta tolong pada teman gaib Abah, dan kita akan bisa membantu temanmu, Nabila. Teman gaib? Siapa, Bah? Abah tak menjawab, hatinya sedikit ragu, namun dia sendiri tidak tega dengan Angga yang memintanya untuk menyelamatkan seseorang yang dicintainya itu. Abah Qadir mulai duduk bersila dengan kedua tangan yang diletakkan di kedua pahanya. Mulutnya mulai komat-kamit merapal doa. Tak lama muncul sosok tinggi besar, wajahnya terlihat galak, rambutnya panjang tak beraturan, matanya hitam mendelik buas. Sosok yang tingginya hampir 4 meter itu tertawa keras. Suaranya menggelegar, memecah keheningan malam. Namun sosok yang sekarang ini bukanlah sosok yang kemarin sempat dipanggil Abah Qadir saat meminta bantuan untuk menyingkirkan sebuah pohon besar yang menghalangi jalan kami. Sosok ini lebih kecil dibanding sosok kemarin, dan wajahnya lebih galak dan terlihat bengis. Apa yang kamu minta? Aku cuma minta kamu mengantarkan kami berdua ke tempat yang ingin kami tuju saat ini. Baiklah, berdiri dan tutup mata kalian. Aku akan membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan. Mendengar itu, Abah Qadir segera mengajak Angga untuk berdiri. Mereka berdua menutup kedua matanya sesuai perintah sosok itu. Tubuh mereka serasa ringan, seperti terbang. Detik berikutnya, terdengar sosok itu kembali berkata, "Buka mata kalian." Mereka membuka mata. Alangkah kagetnya Angga melihat dirinya dan Abah Qadir sudah berdiri tepat di depan gerbang rumah Pak Ade dan Bude Nabila. "Kamu masih ingat apa yang aku katakan dulu?" tanya sosok itu pada Abah Qadir. "Iya, aku ingat. Nanti setelah selesai urusanku, aku akan segera memberikannya padamu." "Baiklah, aku akan menunggumu," kata sosok itu disertai tawa. Sosok tinggi besar itu hilang, lenyap begitu saja. Apa yang sebenarnya dia minta, Bah? Sudahlah, nanti kamu akan tahu sendiri. Sebaiknya kita cepat masuk ke dalam, sudah tidak ada waktu lagi sekarang. Mendengar itu Angga menganggukkan kepalanya. Dia dan Abah segera masuk ke dalam rumah Pak Ade dan Bude Nabila. "Pak Selamat, tolong buka pintunya, Pak," teriak Angga setelah mengetuk pintu gerbang. Pak Selamat terbangun karena kaget. Dia lari menghampiri Angga dan Abah Qadir. "Loh, Nak Angga, ada apa malam-malam begini ke sini?" "Angga minta buka pintunya sekarang, Pak. Ini menyangkut nyawa Nabila." "Maksud Nak Angga apa? Dan ada apa dengan Nak Nabila?" Angga terlihat masih meyakinkan Pak Selamat untuk membukakan pintunya. "Tolong, Pak, Angga tidak bisa menjelaskan sekarang. Nanti Pak Selamat akan tahu sendiri." "Baik, Bapak akan bukakan," kata Pak Selamat akhirnya yang bersedia membukakan mereka pintu. "Mat, jangan biarkan mereka masuk," teriak Pak Yadi tiba-tiba yang datang dari pintu belakang dengan berlari. "Memang ada apa ya? Nak Angga bilang kalau Mbak Nabila sedang dalam bahaya." "Maaf Pak, Angga harus menyelamatkan Nabila, nyawanya sedang dalam bahaya." "Bohong, Mbak Nabila baik-baik saja kok. Dia sedang tidur di kamarnya. Kamu jangan ngada-ngada ya." "Percayalah Pak, Angga tidak bohong." "Sudah, kita masuk saja. Sudah tidak ada waktu lagi," potong Abah Qadir.
mengajak Angga segera masuk ke rumah. "Tidak, aku tidak membiarkan kalian masuk." Perbincangan mereka semakin memanas. Pak Yadi tetap saja bersikeras untuk melarangnya masuk ke dalam rumah. Sedangkan Pak Slamet sendiri hanya diam, kebingungan. Tak ada pilihan lain lagi, Angga harus menghadapi Pak Yadi. Melihat itu, Pak Slamet tidak tinggal diam. Mau tak mau dia membela Pak Yadi, membantunya melawan Angga. Abah Qadir sendiri berlari ke dalam rumah. Setelah mendapat celah untuknya masuk ke dalam rumah, karena yang terpenting saat ini adalah untuk menyelamatkan teman Angga, Nabilah, dari ritual penumbalan. Abah terus berlari menuju ke lantai atas, di mana acara ritual itu sedang dilakukan. Pintu kamar seketika terbuka setelah ditendang paksa oleh Abah. Mereka yang ada di dalam terlihat terkejut. Tak beda dengan sosok perempuan menyeramkan itu, wajahnya terlihat sangat murka. "Hentikan semua ini!" teriak Abah setelah pintu terbuka. "Siapa kamu? Dan mau apa kamu?" teriak Pak Ade Mahmud yang langsung berdiri. Tak lama Angga datang dengan berlari, disusul Pak Slamet di belakangnya. "Nabilah!" teriak Angga setelah melihat Nabilah terikat tak berdaya di sebuah meja. "Berani-beraninya kalian kesini!" raung sosok perempuan itu. Dengan cepat sosok itu terbang ke arah Abah dan Angga. Namun keduanya berhasil menghindar. Abah Qadir mundur beberapa langkah bersiap menghadapi sosok itu. Angga sendiri masuk ke dalam kamar untuk membebaskan Nabilah. Perkelahian Angga dan Pak D. Mahmud tak terhindarkan. Sedangkan Pak Slamet sendiri jatuh pingsan. Setelah sekian lama terbengong memandang sosok perempuan menyeramkan itu. Abah dengan sigap mengambil kerisnya dari dalam tas, mengacungkan keris tersebut ke arah sosok perempuan itu. Perkelahian hebat terjadi di antara keduanya. Mereka berdua terlihat sama kuatnya. Ledakan-ledakan memegahkan telinga terus terdengar. Hingga di satu kesempatan, sosok itu berhasil membuat tubuh Abah terpental, membuatnya terluka. Di lain sisi, Angga berhasil mengalahkan Pak D, membuatnya tak berdaya akibat pukulan-pukulan yang dilayangkan Angga ke wajahnya. Segera Angga mengikat Pak D. Mahmud dan Bu Rina di sudut ruangan. Dengan cepat Angga berlari ke arah Nabilah, membantunya melepas ikatan tali yang menjerat tubuhnya. "Angga!" panggil Nabilah setengah berteriak setelah Angga melepas ikatan di mulutnya. "Nabilah, maaf aku sedikit terlambat." Nabilah bangun dan langsung memeluk Angga. Tangisnya kembali pecah di pelukannya. Nabilah sempat menceritakan semuanya pada Angga tentang pesugihan yang ternyata dilakukan oleh Ratih, dan juga meninggalnya kedua orang tua sekaligus adiknya yang dijadikan tumbal oleh Pak D dan budenya itu. "Sudah, ada aku di sini. Sekarang jangan takut," kata Angga yang masih menenangkan Nabilah. Setelah dianggapnya sedikit tenang, Angga mengajak Nabilah keluar melihat apa yang masih bertarung dengan sosok perempuan itu. Untuk kedua kalinya, Abah kembali terpental, mulut mengeluarkan darah segar. Sementara sosok itu tertawa puas melihat apa yang terjatuh. "Iblis laknat, akan aku akhiri sekarang juga," teriak Abah sebelum berdiri. "Bisa apa kau manusia? Atas izin Allah, aku bisa membinasakanmu. Jangan banyak bicara, buktikan saja perkataanmu. Binasakan aku kalau memang kau bisa." Teriak sosok itu seakan yakin kalau Abah tak mampu untuk membinasakannya. "Dasar iblis laknat, sombong kau. Kaulah yang sombong, manusia. Kerahkan semua ilmu yang kamu miliki sekarang. Bunuh aku kalau kau memang bisa." Teriak sosok itu kembali menantang. Abah meraih tasnya yang tergeletak tak jauh darinya. Dia mengeluarkan sebuah keris lagi, namun kali ini keris dengan ukuran lebih kecil dari keris sebelumnya. Namun keris itu tak ia gunakan, melainkan Abah melemparkannya ke arah Angga yang berdiri di depan pintu kamar bersama Nabilah.
Angga yang melihatnya dengan sigap menangkap keris itu. Kamu hancurkan bambu petuk yang ada di saku laki-laki itu. Gunakan keris itu, sekarang! Teriak Abah pada Angga. Mendengar itu Angga berusaha bersama Nabila langsung berlari masuk ke dalam kamar, melakukan apa yang diperintahkan Abah. Namun sosok itu tak tinggal diam. Dengan wajah murkanya, sosok itu berusaha terbang mengejar Angga. Abah yang melihat adanya celah tanpa menunggu, langsung mengarahkan keris yang dipegangnya ke arah sosok itu. Cahaya merah meluncur dari keris yang tepat mengenai sosok itu. Dia meraung, seolah merasakan kesakitan yang luar biasa akibat serangan yang baru saja dilancarkan oleh Abah. Sementara itu Angga masih berusaha mencari benda yang dimaksud Abah tadi. Sebuah bambu di dalam saku celana Pak D Mahmud. Tak butuh waktu lama, Angga menarik keluar sebuah bambu kecil berwarna kuning dari dalam saku Pak D. Segera ia letakkannya di lantai. Tangannya teracung ke atas, bersiap untuk menusuk bambu itu dengan keris yang diberikan Abah tadi. Seketika tubuh Angga tiba-tiba terpental, menghantam pintu kamar. Sebelum dia sempat menghunuskan keris yang ada di tangannya ke bambu itu, Angga meringis kesakitan, tergeletak di lantai. Tak disangka, sosok itu berhasil menyerang Angga dengan hanya mengayunkan tangannya ke arah Angga. "Angga!" teriak Nabila yang melihat Angga terjatuh setelah tubuhnya sempat menghantam pintu. "Nabila, cepat hancurkan bambu itu!" teriak Angga yang kini melemparkan keris yang masih di tangannya itu ke arah Nabila. Dengan cepat Nabila menerima keris yang dilemparkan Angga itu ke lantai. Sementara Abah masih menyerang sosok itu. Serangannya kini bertambah cepat. Ledakan demi ledakan dan teriakan sosok itu terdengar memenuhi ruangan. Abah tak henti-hentinya mengayunkan keris yang ada di tangannya ke arah sosok itu, seperti sedang mencambuk. Sedangkan Nabila yang telah memegang keris di tangannya langsung menusukkan keris ke bambu berwarna kuning itu, membuat pecah dan hancur seketika. Disusul suara teriakan keras sosok perempuan itu yang sekarang seluruh tubuhnya terbakar oleh api, hingga sosok itu hilang dari pandangan mereka, lenyap tak berbekas. Abah menarik nafas lega, memasukkan keris kembali ke dalam tasnya, menghampiri Angga yang sedang dibantu berdiri oleh Nabila. "Semua sudah berakhir, iblis itu sudah musnah," kata Abah. "Terima kasih, Bah." "Iya, Nabila sangat berterima kasih, Bah. Abah telah menyelamatkan hidup Nabila," sambung Nabila setelah mencium tangan Abah. "Sudahlah, ayo kita segera keluar dari rumah ini. Dan kamu Angga, segera telepon polisi untuk menangkap mereka berdua," kata Abah yang sempat melihat Pak D dan Bude yang masih terikat dan tak sadarkan diri akibat pukulan Angga tadi. Sementara itu Nabila mencoba membangunkan Pak Slamet karena dia merupakan saksi kunci dalam masalah ini. Sedangkan Angga setelah berhasil menelpon polisi, dia berusaha mengikat Pak Yadi yang masih tergeletak di depan pos. Dia pingsan karena pukulan dari Angga yang sengaja diarahkan ke belakang lehernya. Hampir setengah jam mereka menunggu sampai akhirnya terdengar suara sirine mobil polisi. Beberapa orang polisi keluar dari dalam mobil setelah dua mobil berhenti persis di depan gerbang rumah. Hampir 1 jam, polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan mereka berempat, termasuk Pak Slamet yang sudah sadar dari pingsannya. Selanjutnya, polisi menggiring Pak D Mahmud dan Bude Rina dan juga Pak Yadi ke dalam mobil polisi. Serta tak lupa beberapa polisi memasang garis kuning tepat di depan gerbang. Nabila, Angga, Abah Qodir, dan Pak Slamet memandang mobil polisi yang melaju sampai hilang dari pandangan mereka. Sampai pada Slamet berpamitan untuk pulang ke rumah saudaranya, yang kebetulan salah satu saudaranya ada yang tinggal di desa Ringintirto ini. Mereka bertiga mulai melangkahkan kaki mereka menuju rumah Angga, karena tidak ada pilihan lain sekarang
untuk Nabila bisa mendapatkan tempat tinggal di malam yang selarut ini. Dan Angga sempat berpikir, besok pastilah seluruh warga desa Ringin Tirto akan geger. Angga, Bik Narti, enggak, dia masih ada di dalam enggak? Teriak Nabila saat dirinya sadar kalau dari tadi Bik Narti belum kelihatan. Astagfirullah, kenapa kita bisa lupa? Mereka bertiga akhirnya bergegas kembali ke dalam rumah, mencari Bik Narti yang belum mereka ketahui keberadaannya. Angga terpaksa melepas garis polisi untuk mereka bisa masuk ke dalam. Saat mereka berhasil masuk, Nabila langsung berlari menuju kamar Bik Narti di belakang. Bik Narti. Dibukanya pintu kamar Bik Narti. Nabila kaget sekaligus cemas melihat tubuh Bik Narti yang sudah tergeletak di lantai bersimbah darah. Bi, bangun Bi, aku mohon bangun Bi. Astagfirullahalazim, Bik Narti kenapa Bil? Tanya Angga yang baru datang. Dia kaget melihat kondisi Bik Narti sekarang ini. Angga dan Abah mendekat, mencoba untuk memeriksa Bik Narti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Angga dan Abah hampir bebarengan. Bibi. Sekian menit Angga dan Abah mencoba menenangkan Nabila. Dia masih sangat sedih karena harus kehilangan Bik Narti, seseorang yang selama ini menyayanginya dan melindunginya. Nabila sudah menganggap Bik Narti sebagai keluarganya, lebih tepatnya ibu. Angga masih memeluk Nabila setelah dirinya baru saja menelpon pihak kepolisian untuk kedua kalinya. Abah Qadir sendiri menunggu kedatangan polisi di teras depan rumah. Kembali dilakukan olah TKP di rumah itu, yang mana ternyata Bik Narti meninggal karena pukulan benda keras di belakang kepalanya. Pelakunya tak lain adalah Pak Yadi, sopir pribadi keluarga Pak D. Mahmud. Pak Yadi telah bersaksi bahwa dia terpaksa melakukannya untuk mencegah Bik Narti yang berusaha keluar menolong Nabila. Tugas polisi selesai, mereka berterima kasih sekaligus meminta mereka bertiga meninggalkan rumah ini dengan Nabila yang masih terisak. Angga menuntunnya keluar dari rumah. Mereka melihat beberapa orang polisi yang kembali menyegel gerbang dengan garis polisi. Sampai akhirnya mereka berpamitan untuk pergi dengan membawa jasad Bik Narti yang dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tawa keras, dibarengi munculnya sosok tinggi besar. Sosok itu adalah sosok yang membantu Angga dan Abah untuk sampai ke sini dengan cepat. Urusanmu sudah selesai bukan? Mana janji yang akan kau berikan untukku? Apa di antara kedua anak ini? Kata sosok itu pada Abah yang selanjutnya memandang Nabila dan Angga bergantian. Bukan mereka, tapi aku sendiri. Abah, ini maksudnya apa? Dia meminta apa dari Abah? Abah sudah meminta bantuannya tadi. Sekarang dia menagih janji pada Abah. Maksud Abah, dia meminta timbal balik? Iya nak, sebagai gantinya Abah harus memberikannya 1 buah nyawa sekarang. Cepatlah, aku tak mau berlama-lama. Cepat serahkan nyawamu. Tidak Abah, Angga tidak. Tenanglah, Abah juga tidak akan memberikan nyawa Abah kepadanya dan nyawa siapapun. Aku akan memberikan nyawaku, tapi kau harus bisa mengalahkanku dulu, teriak Abah ke sosok itu. Apa? Aku harus melawanmu? Yang benar saja, kata sosok itu seakan tak percaya. Tanpa berlama-lama, Abah langsung mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Dia duduk bersilah, mengacungkan kerisnya ke atas, merapalkan sesuatu. Muncullah sosok raksasa milik Abah yang beberapa hari lalu membantunya untuk menyingkirkan sebuah pohon yang menghalangi jalannya. Ada yang bisa saya bantu lagi, tuanku? Lawan dan binasakan dia. Dengan senang hati, tuanku. Tanpa menunggu lama, sosok raksasa itu menyerang sosok tinggi besar itu dengan cepat. Karena tingginya yang tak sebanding,
sosok raksasa milik Abah dengan mudahnya membuat sosok itu kalah. Pentungan besarnya dia arahkan ke kepala, membuat darah berwarna hitam mengalir deras dari kepala sosok itu. Dicomotnya tubuh sosok itu dengan mudah menggunakan tangan kanannya. Diremasnya tubuh sosok itu sehingga terdengar jerit kesakitan dan memegahkan telinga. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, "Sayang, makan siangnya sudah siap nih, aku mau mandiin dedek dulu," teriak Nabila dari pintu kamar mandi. "Iya sayang, nanti saja kita makan sama-sama," balas Angga dari kamar yang juga berteriak. Angga terlihat masih sibuk dengan laptopnya. Hampir 2 tahun mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Mereka berdua kini dikaruniai seorang anak perempuan, genap berumur 1,5 tahun. Vanessa Sally Maharani, nama yang indah untuk buah cinta mereka yang lucu dan menggemaskan. 2 tahun lalu, setelah Angga diangkat menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan garmen, dia menikahi Nabila. Nabila sendiri sebelumnya mendapat pekerjaan sebagai karyawan sebuah toko batik tak jauh dari perusahaan tempat Angga bekerja. Nabila tinggal di sebuah rumah kos tak jauh dari tempat kerjanya. Hingga setelah menikah, mereka tinggal dan mempunyai rumah sendiri di kota. Sejak kelahiran Vanessa, Nabila berhenti dari pekerjaannya. Fokus menjadi ibu rumah tangga bagi anak dan suaminya. Sedangkan Abah Qodir sendiri lebih memilih kembali ke rumahnya. Tetap menyendiri di sebuah rumah kecil di pinggiran hutan Argopuro. Namun beberapa bulan sekali, Angga dan Nabila menyempatkan untuk mengunjungi sekaligus menjenguknya. Abah terlihat sangat senang sekali. Setiap bertemu dengan Vanessa, dia selalu menganggapnya sebagai cucu kandungnya sendiri. Tak bosannya, Abah mengajak gadis kecil itu untuk bermain dengannya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.